Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyajikan materi tentang analisis dan perencanaan bisnis digital. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri, Intan Fauza dengan NIM 2008 10 10 10 27. Perkenalkan, nama saya Saradila Amelia dengan NIM 1908 10 10 11 52. Perkenalkan, nama saya Irfan Indriansyah dengan NIM 1908 10 10 11 56. Perkenalkan, nama saya Vita Vidya Silviana dengan NIM 1908 10 10 11 46. Perkenalkan, nama saya Firman Maulana Rizky dengan NIM 2008 1152. Baik, materi pertama tentang konsep perencanaan bisnis akan disajikan oleh Kak Sarah. Saya akan mempresentasikan tentang konsep perencanaan bisnis. Yang pertama, pengertian dari perencanaan bisnis sendiri adalah dokumen tertulis yang menjelaskan secara terperinci bagaimana suatu usaha bisa mencapai tujuan. Dan dalam perencanaan ini menjabarkan tentang rencana-rencana tertulis dari sudut pandang pemasaran, keuangan, dan operasional. Hal itu memungkinkan perusahaan untuk menetapkan tujuan dan menarik investasi. Kemudian, setiap perusahaan harus memiliki perencanaan bisnis karena perencanaan bisnis sangat berguna untuk perusahaan baru maupun lama, sehingga pada umumnya sebuah perusahaan akan meninjau kembali rencana tersebut dengan secara berkala untuk menganalisis apakah tujuan telah terpenuhi dan juga mengevaluasinya. Kemudian adapun manfaat perencanaan bisnis. Di sini ada 4 manfaat, yaitu yang pertama, membantu mendapatkan modal seperti seorang wirausahawan baru yang sedang mencari investor untuk mendukung usaha yang akan dijalankan, sehingga dengan adanya perencanaan bisnis nantinya bisa meyakinkan investor untuk menanamkan modal. Kemudian yang kedua, kelola pertumbuhan usaha. Ketika bisnis berkembang, banyak hal dapat berubah, termasuk anggaran tahunan, jumlah karyawan, dan target keuangan. Dengan adanya perencanaan bisnis dapat membantu memantau bagaimana perusahaan saat ini sedang berkembang dan tumbuh ke depannya. Kemudian yang ketiga, menentukan strategi pemasaran. Dengan adanya perencanaan bisnis, perusahaan bisa menentukan bagaimana cara atau strategi pemasarannya, sehingga produk dapat ditemukan oleh konsumen. Kemudian yang keempat, mengelola karyawan. Dengan adanya perencanaan bisnis, dapat mengetahui siapa yang ada di perusahaan dan mengetahui jabatan yang dipegang oleh seseorang serta bagaimana merekrut karyawan. Selanjutnya, elemen perencanaan bisnis. Adapun beberapa elemennya, yang pertama, produk dan layanan. Di dalam produk dan layanan, perusahaan dapat menguraikan produk dan layanan yang akan ditawarkan, menentukan harga, masa pakai produk, dan manfaat bagi konsumen. Kemudian, adapun faktor-faktor lain adalah proses produksi dan manufaktur, hak paten yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, analisis pasar. Dalam analisis pasar, perusahaan membutuhkan penanganan sistem yang baik serta target pasarnya. Yang ketiga, strategi pemasaran. Di sini menjelaskan bagaimana perusahaan akan menarik dan mempertahankan pelanggannya agar setia dengan produk atau layanan perusahaan. Kemudian perencanaan keuangan. Agar perusahaan bisa berjalan dengan normal tanpa adanya masalah finansial, perusahaan harus melakukan perencanaan keuangan. Di dalam laporan keuangan ini meliputi neraca dan informasi keuangan lainnya. Selanjutnya, analisis suatu bisnis. Untuk melakukan perencanaan keuangan dan anggaran tentunya memerlukan pembukuan yang menunjang itu semua. Perusahaan bisa menggunakan software akuntansi untuk alur pembukaan yang lebih baik. Dan dengan adanya software akuntansi,
berbasis cloud adalah solusi terbaik bagi pengembangan usaha, dan contohnya adalah Accurate Online. Kemudian, sebelum menjalankan sebuah strategi pemasaran dalam bisnis perlu untuk menganalisis keadaan internal, karena segala peluang dan ancaman dapat mempengaruhi berjalannya suatu bisnis dan dapat disimpulkan analisis situasi bisnis ialah hal penting bagi setiap perencanaan dan perlu ditinjau secara berkala untuk memastikan kelangsungan berjalannya sebuah bisnis. Slide selanjutnya ada 4 sistem faktor situasi bisnis yang perlu dianalisis. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan ini untuk mengidentifikasi poin-poin kuat dari produk program pemasaran sehingga mengetahui apa yang harus dibangun dalam setiap perencanaan. Kemudian yang kedua, kelemahan. Seperti menemukan letak-letak kelemahan pada produk, merek, dan program pemasaran dan bagaimana kehilangannya. Kemudian yang ketiga adalah peluang. Di dalam peluang ini, analisis situasi bisnis perlu mencari peluang seperti pasar pertumbuhan baru yang sedang atau akan tren sehingga harus mengikuti dan memiliki cara baru untuk menjangkau calon pelanggan potensial. Kemudian yang terakhir, ancaman. Hal ini termasuk perubahan eksternal yang dapat mengurangi penjualan dan keuntungan bisnis. Ancaman umum termasuk situasi di mana teknologi baru menciptakan para sistem baru dan sistem besar yang dapat menyaingi sumber daya yang lebih memadai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses modeling. Business Process Modeling adalah permodelan dari sebuah sistem berdasarkan sebuah proses sehingga permodelan tersebut dapat dianalisis dan ditingkatkan. BPM biasanya dilakukan oleh ahli subjek dan proses modeling dapat digunakan berdasarkan log peristiwa. BPM ini digunakan untuk memetakan alur kerja sehingga setiap elemen yang berperan dalam proses tersebut dapat memahami, menganalisis, dan membuat perubahan ke proses yang lebih baik sesuai alur kerja atau prosesnya. Media yang digunakan dalam membuat business process modeling dapat berupa flow diagram, diagram alur, grafikan, dan lain sebagainya sebagai media visualisasi yang mudah dalam membuat keputusan. Tujuan dari business process modeling adalah meningkatkan kecepatan proses, mengurangi waktu siklus, meningkatkan kualitas, dan mengurangi biaya seperti tenaga kerja, bahan, dan modal. Yang selanjutnya yaitu sejarah. Istilah Business Process Modeling atau BPM diciptakan pada tahun 1960 di bidang rekayasa sistem oleh S. Williams pada tahun 1967. Pada era 1990, istilah proses menjadi sebuah pandangan untuk lebih produktif. Beberapa perusahaan didorong untuk berpikir secara proses, bukan lagi fungsi. Dalam rekayasa perangkat lunak, BPM bertujuan untuk memfokuskan pada keadaan praktik selama pengembangan praktik. Kemudian kita memasuki pada bagian topik utama. Dalam implementasi Business Process Modeling atau BPM berkaitan dengan banyaknya ilmu-ilmu manajemen di mana teknis dan proses-prosesnya berpengaruh untuk menekankan mutu dari sebuah manajemen dan pendekatan secara analitis dan juga tanggung jawab dalam hal peningkatan kualitas. Yang pertama yaitu business model. Business model adalah kumpulan elemen kecil untuk membentuk sebuah nilai. Aspek inti dari bisnis baik formal maupun informal seperti bisnis, tujuan, strategi, infrastruktur, struktur organisasi, praktik, proses operasional, dan kebijakan. Kemudian yang kedua yaitu business process. Merupakan rantai atau struktur kegiatan yang menggambarkan proses yang menghasilkan suatu produk atau layanan. Dalam business process terbagi menjadi 3 model, yaitu yang pertama model manajemen proses, kedua model operasional proses, ketiga model supporting proses. Yang pertama model manajemen proses.
Model ini berperan sebagai sistem yang mengoperasikan manajemen umum seperti tata kelola perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu operasional proses, yang diartikan sebagai nilai utama dari segala proses operasional yang dijalankan sesuai yang sudah merujuk ke nilai-nilai yang dituju. Ketiga, supporting proses, yang memiliki peran sebagai elemen pendukung di mana berfungsi untuk menyokong proses utama yang dijalankan. Yang selanjutnya yaitu teknik-teknik Business Process Modeling atau BPM. Ada 8 teknik. Yang pertama ada proses bisnis notasi pemodelan. Proses ini mengimplementasikan grafis yang menggunakan alat-alat standar. Kemudian yang kedua yaitu diagram UMI. Permodelan dengan cara visualisasi sebagai spesifikasinya. Yang ketiga yaitu teknik flowchart. Teknik ini merupakan tipe diagram dengan beberapa simbol sebagai media pencipta diagram alur. Yang selanjutnya data flow diagram. Data ini menggunakan proses yang menunjukkan bagaimana proses ini menghubungkan bersama-sama melalui data dan bagaimana proses berhubungan dengan pengguna lain. Yang selanjutnya diagram aktivitas peran. Peran yang notasi abstrak perilaku menggambarkan perilaku yang diinginkan dalam organisasi. Kemudian diagram interaksi peran. Diagram ini mencakup proses yang berhubungan dengan jenis matriks secara sistem. Yang selanjutnya, yang ketujuh, grafikan. Grafik ini menggunakan model dengan teknik matriks yang berisi daftar pada sumbu sistem semua tugas untuk kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu proses. Kemudian yang terakhir adalah teknik workflow. Teknik ini pemodelan aliran tugas antara aplikasi atau orang dalam suatu organisasi yang berfungsi untuk menangkap informasi yang relevan dari proses. Proses ini terdiri dari 4 tahap, yaitu pengumpulan informasi, kedua proses bisnis modeling, aliran kerja modeling, serta implementasi, verifikasi, dan eksekusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang data modeling. Pengertian data modeling sendiri adalah proses menghasilkan diagram deskriptif hubungan antara berbagai jenis informasi yang akan disimpan dalam database. Salah satu tujuan data modeling atau pemodelan data adalah untuk menciptakan metode penyimpanan informasi yang paling efisien. Sistem tetap menyediakan akses dan pelaporan lengkap. Adapun pengertian data modeling menurut para ahli. Yang pertama dari Data Management Body of Knowledge. Menurut Data Management Body of Knowledge, data modeling adalah proses menemukan, menganalisis, mewakili dan mengkomunikasikan persyaratan dalam bentuk yang tepat disebut data model. Dan data model menggambarkan dan memungkinkan suatu organisasi untuk memahami datanya. Yang kedua dari Teknopedia. Berdasarkan situs Teknopedia, pengertian data modeling adalah representasi dari struktur data untuk basis data perusahaan dan merupakan ekspresi yang sangat kuat dari persyaratan bisnis perusahaan. Yang ketiga dari Agile Data. Menurut Agile Data, pengertian data modeling adalah tindakan mengeksplorasi struktur berorientasi data seperti artefak permodelan lainnya. Data model dapat digunakan untuk berbagai tujuan, dari model konseptual tingkat tinggi hingga data model fisik. Dari sudut pandang data model, pengembangan berorientasi objek secara konseptual mirip dengan pemodelan kelas. Dengan data modeling, Anda mengidentifikasikan tipe identitas, sedangkan dengan pemodelan kelas, Anda mengidentifikasi kelas. Yang kedua, ada manfaat dari data modeling. Berdasarkan data modeling, beberapa manfaat data modeling terutama untuk organisasi adalah yang pertama, untuk pengembangan perangkat lunak berkualitas tinggi. Yang kedua, mengurangi biaya. Yang ketiga, waktu lebih cepat ke pasar. Yang keempat, pemahaman yang jelas tentang ruang lingkup, kosakata, dan elemen pengembangan lainnya. Yang kelima, aplikasi dan kinerja.
basis data yang lebih baik. Yang keenam, ada dokumentasi berkualitas tinggi, lebih sedikit kesalahan dalam perangkat lunak. Yang kedelapan, lebih sedikit kesalahan data di seluruh organisasi. Yang kesembilan, manajemen risiko yang lebih baik. Selanjutnya adalah tentang data model atau model data. Data model atau model data sendiri adalah acuan pada hubungan yang logis dan aliran data antara berbagai elemen data yang terlibat dalam dunia informasi. Model data tersebut membantu mempresentasikan data apa yang diperlukan dan format apa yang akan digunakan untuk proses bisnis yang berbeda. Selanjutnya, adapun tujuan data model, yaitu seperti yang dijelaskan pada pengertian yang saya jelaskan tadi. Adapun tujuannya yaitu tujuan utama untuk menggunakan data model adalah yang pertama, memastikan bahwa semua objek data yang dibutuhkan oleh database diwakili secara akurat. Kelalaian data akan menyebabkan pembuatan laporan yang salah dan menghasilkan hasil yang salah. Yang kedua, data model membantu merancang basis data pada tingkat konseptual, fisik, dan logis. Yang ketiga, struktur data model membantu untuk menentukan relasional, kunci primer, dan prosedur tersimpan. Yang keempat, memberikan gambaran yang jelas tentang data besar dan dapat digunakan oleh pengembang basis data untuk membuat basis data fisik. Yang kelima, juga bermanfaat untuk mengidentifikasi data yang hilang dan berlebihan. Yang keenam, meskipun kreasi awal data model memakan waktu dan tenaga dalam jangka panjang, hal itu membuat pemutahiran dan pemeliharaan infrastruktur TI lebih murah dan lebih cepat. Selanjutnya, ada jenis data model. Ada terutama 3 jenis data model dalam data modeling, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konseptual. Data model ini mendefinisikan apa yang berisi sistem. Model ini biasanya dibuat oleh pemangku kepentingan bisnis dan arsitek data. Tujuannya adalah untuk mengatur, memperluas, dan mendefinisikan konsep dan aturan bisnis. Yang kedua, secara logis, menentukan bagaimana sistem harus diimplementasikan terlepas dari DBMS. Model ini biasanya dibuat oleh arsitek data atau dalam data arsitektur dan analisis bisnis. Tujuannya adalah untuk mengembangkan peta teknis, peraturan, dan struktur data. Yang ketiga, fisik. Data model atau model data ini menjelaskan bagaimana sistem akan diimplementasikan menggunakan sistem DBMS tertentu. Model ini biasanya dibuat oleh DBA dan pengembang. Tujuannya adalah implementasi sistem dari database. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari data model. Beberapa kelebihan dari data model dalam data model adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan utama dari perancangan data model adalah untuk memastikan bahwa objek data yang ditawarkan oleh tim fungsional terwakili secara akurat. Yang kedua, data model harus cukup rinci untuk digunakan untuk membangun basis data fisik. Yang ketiga, informasi dalam data model dapat digunakan untuk mendefinisikan hubungan antara kunci primer dan prosedur tersimpan. Yang keempat, data model membantu bisnis untuk berkomunikasi di dalam dan seluruh organisasi. Yang kelima, data model membantu mendokumentasikan pemetaan data dalam proses ETL. Yang keenam, membantu mengenali sumber data yang benar untuk mengisi model. Selanjutnya, kekurangan data model sendiri yaitu yang pertama, untuk mengembangkan data model atau model data, seseorang harus mengetahui karakteristik fisik data yang tersimpan. Yang kedua, ini adalah sistem navigasi menghasilkan pengembangan aplikasi yang kompleks dan manajemen. Karena itu dibutuhkan pengetahuan tentang kebenaran biografis. Yang ketiga, perubahan lebih kecil yang dibuat dalam struktur memerlukan modifikasi di seluruh aplikasi. Yang keempat, tidak ada memanipulasi data yang diterapkan dalam DBMS. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada penjelasan materi tentang data modeling ini.
Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan proyek teknologi digital. Yang pertama itu perencanaan. Selanjutnya, perusahaan konsultan manajemen asal Amerika McKinsey menyebut ada 5 tren aplikasi teknologi digital di dalam konstruksi. Yang pertama itu teknologi survei dan geospasial, high definition atau HD yang dapat berupa 3D laser scanning yang juga memanfaatkan penggunaan drone, serta light detection and ranging atau disebut juga LiDAR. Yang kedua itu Building Information Modeling atau BIM yang kita bahas tadi. Selanjutnya yang ketiga yaitu kolaborasi dan mobilitas digital yang tak lain dikenal dengan upaya paperless, yakni memanfaatkan teknologi digital untuk mengintegrasikan alur kerja dan koordinasi sehingga tak butuh lagi cara manual untuk menghamburkan kertas. Yang keempat di sini yaitu dalam hal mobilitas, tersedianya aplikasi di tablet dan smartphone juga dapat dimaksimalkan untuk membantu agar seluruh tim proyek senantiasa terhubung sehingga koordinasi dapat terjalin tanpa rintangan waktu dan tempat. Yang terakhir yaitu Internet of Things, yaitu aplikasi internet dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu yang sudah marak di bidang ini adalah sensor radio frekuensi identification yang diterapkan pada material konstruksi untuk memindai dan memantau status material tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu pendekatan security e-commerce. Keamanan komputer meliputi beberapa aspek, yaitu diantaranya authentication, yaitu agar penerima informasi dapat memastikan keaslian pesan tersebut dari orang yang diminta informasi. Dengan kata lain, informasi tersebut benar-benar dari orang yang dikehendaki. Selanjutnya integrity, yaitu keaslian pesan yang dikirim melalui sebuah jaringan dan dapat dipastikan bahwa informasi yang dikirim tidak dimodifikasi oleh orang yang tidak berhak dalam perjalanan informasi tersebut. Selanjutnya non-repudiation, yaitu merupakan hal yang bersangkutan dengan si pengirim. Si pengirim ini tidak dapat mengelak bahwa dialah yang mengirim informasi tersebut. Yang terakhir yaitu authority, yaitu informasi yang berbeda pada jaringan tidak dapat dimodifikasi oleh pihak yang tidak berhak atas akses tersebut. Selanjutnya, berdasarkan bagaimana cara dan posisi seseorang mendapatkan pesan-pesan dalam saluran komunikasi penyerangan dapat dikategorikan menjadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu sniping. Secara harfiah berarti mengendus. Tentunya dalam hal ini yang diendus adalah pesan, baik yang belum maupun yang sudah dienkripsi dalam suatu saluran komunikasi. Hal tersebut umum terjadi pada saluran yang tidak aman. Sang pengendus juga dapat merekam pembicaraan yang terjadi. Selanjutnya yaitu reply attack. Jika seseorang bisa merekam pesan-pesan hashtag atau persiapan komunikasi, ia mungkin dapat mengulang pesan-pesan yang telah direkamnya untuk menipu salah satu pihak. Selanjutnya yaitu spoofing, yaitu penyerang misalnya C bisa menyamar menjadi A. Semua orang dibuat percaya bahwa C adalah A. Penyerang berusaha meyakinkan pihak-pihak lain bahwa yang salah dengan komunikasi yang dilakukan, padahal komunikasi itu dilakukan dengan sang penipu atau penyerang. Pin ke dalam acceptance device yang benar-benar dibuat secara CAD asli, tentu sang penipu bisa mendapatkan pin pemilik smart card. Pemilik smart card tidak tahu bahwa telah terjadi kejahatan, yaitu dengan pencegahannya, yaitu dengan membuat ciri khas dari web atau ID kita dengan digital signature. Dan terakhir yaitu nomor 4 yaitu man in the middle, yaitu jika spoofing terkadang hanya menipu salah satu pihak, maka dalam hal ini saat A hendak berkomunikasi dengan B, C di mata A seolah-olah adalah B, dan C dapat pula menipu B sehingga C seolah-olah adalah A. C ini dapat berkuasa penuh atas jalur komunikasi dan tidak membuat berita fitnah. Masalah ini dapat dicegah yaitu dengan membuat ciri khas dari web atau ID kita dengan digital signature.
Yang selanjutnya yaitu serangan dan kerentetan atau attack and vulnerabilities. Setiap hari berbagai jenis masalah bagi para korban. Teknologi kejahatan terjadi di sekitar kita, tetapi kurang terlihat dan lebih sedikit pelaku dibandingkan kejahatan lainnya. Hal ini memperkecil kemungkinan pelaku untuk terjebak karena mereka tidak mengambil risiko terlihat oleh tetangga mereka atau sampai alarm terdengar. Anomalitas dan ketersediaan internet mempermudah bagi hacker jahat untuk melakukan kejahatan yang tidak terjebak. Kejahatan teknologi juga memiliki hasil yang lebih besar dibandingkan kejahatan tradisional. Teknik canggih dan cerdik telah memungkinkan penjahat ini pada zaman modern menggunakan ribuan identitas yang dicuri untuk mengalirkan miliaran dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Hal ini penting untuk memahami metode serangan agar dapat secara efektif mengetahui dan memahami bagaimana cara untuk melindungi terhadap mereka. Selanjutnya yaitu metode serangan yang terus berubah, sehingga sangat penting untuk tetap mengikuti alat terbaru dan teknik hacker jahat yang digunakan untuk menembus pertahanan jaringan. Ancaman yang pertama itu ancaman pada web server atau web server threat. Perangkat lunak server web ini dirancang untuk memberikan halaman web dengan mendekati permintaan HTTP. Selanjutnya itu ancaman pada database atau database threat. E-commerce sistem menyimpan data pengguna dan mengambil informasi produk dari database yang terhubung ke server web. Yang ketiga itu pengintaian atau reconnaissance. Mendapatkan sebanyak mungkin informasi tentang jaringan target penting untuk lakukan serangan yang efektif. Keempat yaitu social engineering atau rekayasa sosial. Dalam konteks ini rekayasa sosial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan trik psikologis, manipulasi perilaku sering melalui penipuan. Yang terakhir yaitu post scanning. Setelah semua informasi masalah tersebut sudah diambil melalui social engineering atau cara lain, post scanning. Lalu post scanning digunakan untuk menentukan ports yang terbuka pada sistem. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.